Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Always Be My Maybe. Film ini menceritakan tentang seorang wanita yang mau menjalani hubungan tanpa status dengan seorang pria, tapi pria itu malah pergi meninggalkannya. Lalu pada suatu ketika, wanita ini mendapat pekerjaan untuk merias model di sebuah resort, dan di tempat itulah dia bertemu dengan pria lain yang ternyata juga ditinggal oleh pacarnya. Sebenarnya dulu pria ini merupakan seorang playboy, tapi semenjak hubungan mereka menjadi akrab, pria dan wanita ini tanpa sadar akhirnya saling jatuh cinta. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah pria dan wanita ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berawal dari seorang pria bernama Jake yang datang ke pesta ulang tahun dari anak salah satu temannya. Di pesta itu, semua teman Jake ceritanya mengajak pasangan masing-masing, dan hanya Jake lah yang datang sendirian tanpa ditemani oleh pacarnya yang bernama Tracy. Nandito na si Jake. Tanungin na natin yung stag party. Karena nggak terima diejek oleh teman-temannya, Jake lalu mengatakan kalau malam ini dia akan melamar Tracy untuk bertunangan, tapi mereka semua sama sekali nggak percaya. Ternyata keraguan teman-temannya itu bukannya tanpa sebab, karena Jake sebenarnya adalah cowok playboy yang pernah berbuat kilaf dengan wanita bernama Nikki, Mitch, Vanessa, Lea, Tina, dan masih banyak lagi. Si Vanessa, si Lea. Si Tracy lang yung magagawa siya. Untuk membuktikan ucapannya, Jake kemudian langsung mencari cincin tunangan bagi Tracy bersama anak buahnya yang bernama Telai. Ternyata si Telai ini juga tahu kalau bosnya adalah seorang playboy, jadi dia merasa heran kenapa Jake yang udah berbuat kilaf dengan banyak wanita, tiba-tiba ingin berkomitmen bersama Tracy. Si Erika, di ba bos? Yung petit na... Karena sering disindir oleh banyak orang, Jake akhirnya sadar akan kesalahannya, di mana dia sering membuat Tracy menangis dan merasa tersakiti. Sebenarnya Jake dan Tracy udah berpacaran selama 5 tahun, dan baru hari inilah Jake berpikir untuk menjalani hubungan yang serius, jadi dia ingin membelikan cincin yang paling spesial bagi Tracy. Pero never siya nag-give up sa akin. Never. The round shape para sa tunay na pag-ibig. Adegan film kemudian beralih ke tempat lain, di mana ada wanita cantik bernama Tintin yang bekerja sebagai makeup artist bagi para model. Kebetulan malam ini Tintin akan ketemuan dengan pacarnya bernama Jerry, yang memberitahu kalau dia ingin memberikan sesuatu kepada Tintin yang harusnya diberikan sejak lama. Sesuai pesan yang dikirim oleh Jerry, Tintin mengira kalau Jerry akan melamarnya untuk menikah, karena kebetulan hubungan cinta mereka juga udah berjalan sejak lama. Tentu aja Tintin merasa bahagia dengan pikirannya sendiri, sampai-sampai dia pamer kepada tetangganya kalau sebentar lagi dia akan menikah dengan seorang pria. Beberapa waktu kemudian, Jake akhirnya bertemu Tracy di sebuah restoran, dan tanpa banyak basa-basi dia langsung melamarnya untuk bertunangan. Namun sayangnya Tracy menolak lamaran itu dengan alasan Jake terlambat selama 1 tahun, karena Tracy ternyata udah menemukan pria lain yang bisa membuatnya bahagia. I don't want to marry you. Sementara itu di tempat lain, Tintin yang sedang menunggu tiba-tiba mendapat pesan dari anak buah Jerry kalau bosnya ingin mengembalikan barang-barang yang dulu pernah dia pinjam. Di waktu yang sama, Tintin mendapat pesan dari temannya bernama Esang agar dia segera melihat sosmed milik Jerry yang ternyata udah berpacaran dengan wanita lain. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, Tintin dan rekan kerjanya berada di sebuah resort untuk merias para model. Kebetulan Jake juga sedang menginap di resort ini, di mana pada saat itu Esang dan Tintin gak sengaja melihat Jake yang menurut mereka seperti sosok pria idaman. Beberapa saat kemudian, Jake lalu bertemu dengan kakaknya bernama Carlo yang merasa khawatir karena Jake udah tinggal di resort keluarga mereka selama 6 bulan. Ternyata Carlo tahu kalau Jake merasa patah hati kehilangan Tracy,
Tapi bagaimanapun juga Jack harus pulang ke rumah karena ayah mereka butuh bantuan untuk menjalankan perusahaan. It's time to come home. Tara! Telay sandali lang. Di malam harinya, Tintin tiba-tiba aja diejek oleh Esang dan temannya bernama Andre karena sampai sekarang dia belum move on dari Jerick. Awalnya Tintin berusaha membantah ucapan itu, tapi karena Andre dan Esang nggak percaya, mereka lalu meminta Tintin untuk mendekati Jack yang kebetulan ada di dekat mereka. Dengan percaya diri, Tintin lalu mendekati Jack untuk meminjam korek, namun Tintin malah merasa malu karena ternyata Jack sama sekali nggak merokok. Tintin pun akhirnya ingin mentraktir Jack untuk minum-minum, tapi Tintin malah malu lagi untuk yang kedua kalinya karena dia baru mengetahui kalau keluarga Jack adalah pemilik dari resort ini. Dalam pertemuan itu, Jack dan Tintin kemudian sama-sama bercerita kalau mereka baru aja putus dari pacar mereka masing-masing. Kebetulan Tintin juga merupakan konten kreator make up, jadi dia menunjukkan videonya kepada Jack yang ternyata pernah viral akibat kondisinya yang sedang patah hati. Sebelum kembali ke kamar, Andre dan Esang sempat berkenalan dengan Jack, dan mereka juga berpesan kepada Tintin agar segera beristirahat. Namun Jack dan Tintin malah asik minum-minum sambil berbicara tentang kehidupan pribadi mereka, di mana Tintin akhirnya mengetahui kalau dulunya Jack adalah seorang playboy. Iba yung sex lang sa making lang. Setelah mereka selesai minum-minum, Jack kemudian mencoba untuk menggoda Tintin, tapi Tintin ternyata tidak termakan rayuan gombal dari Jack. Jack yang malu pun lalu mengatakan kalau dia nggak tertarik kepada Tintin, tapi dengan polosnya dia meminta nomor ponsel Tintin agar mereka berdua bisa bertemu di kota Manila. Kita tayo sa Manila, ha? Nice meeting you, Tintin. Keesokan harinya, Jack akhirnya memutuskan untuk pulang ke kota Manila dan dia langsung berkunjung ke perusahaan untuk bertemu kakak dan ayahnya yang bernama Redo. Selain itu, Jack juga kembali bermain bersama teman-temannya, tapi karena mereka menolak ketika diajak nongkrong, Jack yang kesepian akhirnya mengirim pesan kepada Tintin untuk ketemuan. Ingat bro. Ingat kayo ha. Beberapa hari kemudian, Tintin akhirnya datang ke sebuah kafe untuk bertemu dengan Jack yang udah menunggunya. Di sana, Tintin sempat melihat profil sosmed milik Jack, di mana Jack bercerita kalau dia tertarik menjadi fotografer, tapi dia belum bisa mewujudkannya karena harus membantu bisnis keluarga. Sayang, ang gaganda pa naman. Karena Jack dan Tintin sama-sama melihat sosmed, mereka lalu menemukan foto mantan masing-masing, dan menurut Tintin, Jack punya mantan pacar yang lumayan cantik. Namun di sisi lain, Tintin ternyata merasa menyesal berhubungan dengan Jerick, karena selama ini dia dan Jerick ternyata belum resmi berpacaran, sehingga Tintin merasa seperti dimanfaatkan. Halika. Palitan na natin yung... Well, technically, hindi ko naman ex yun si Jerick. Beberapa saat kemudian, Jack mengajak Tintin ke sebuah klub malam dengan tujuan untuk mengenalkan Tintin dengan orang baru. Di sana, Jack kemudian menunjuk beberapa pria untuk Tintin, tapi ternyata Tintin sama sekali nggak tertarik dengan mereka yang menurutnya kurang cocok bagi dirinya. Ketika kembali dari toilet, Tintin lalu mengenalkan Jack dengan seorang wanita bernama Angel, di mana si Angel ini ternyata baru berumur 18 tahun. Di tempat itu, mereka juga berkenalan dengan seorang pria bernama Mike, namun tanpa disangka Mike malah tertarik dengan Jack karena ternyata dia adalah seorang gay. Setelah keluar dari klub malam, Jack dan Tintin kemudian makan di sebuah tempat sambil berbicara kalau pencarian pasangan itu adalah ide buruk. Pada saat itu, Tintin tiba-tiba aja teringat akan kenangannya bersama Jerick, di mana mereka awalnya mengobrol lewat SMS sampai hubungan mereka menjadi dekat dan membuat Tintin merasa bahagia. Convenient sa akin kasi wala man akong boyfriend, so okay lang.
Ketika berpisah dari Jerick, Tintin akhirnya sadar kalau dia adalah wanita bodoh karena dia telah jatuh cinta kepada Jerick walaupun hubungan mereka berjalan tanpa status. Tintin yang galau pun lalu ingin mengajak Jack untuk minum-minum, tapi Jack langsung menolak tawaran itu karena pada saat ini hari udah subuh dan mereka harus berangkat bekerja. Kailangan mag-inuman tayo. Wala naman, bakit? Mas mama ko. Karena Tintin belum mau berpisah dari Jack, dia kemudian mengajak Jack ke studio dan memintanya agar berpura-pura menjadi asistennya. Di tempat itu, Tintin juga mengenalkan Jack pada fotografer bernama Luna. Barangkali Jack yang masih pemula di bidang ini bisa belajar dari Luna atau sekedar mencari koneksi. So, Jake, Yes po. Sobrang thank you. Setelah pekerjaan Tintin udah selesai, kini giliran Jack yang mengajak Tintin ke perusahaan keluarganya yang bergerak di bidang jasa pest control atau pengendali hama. Awalnya Tintin merasa bosan hanya berada di kantor, sehingga Jack akhirnya mengajaknya ke rumah klien mereka, dan di sanalah hubungan mereka berdua menjadi semakin akrab. Di malam harinya, Jack dan Tintin kembali datang ke klub malam, dan kebetulan mereka berpasangan dengan orang lain sebut saja bernama Richie dan Nikki. Pada saat itu, Tintin kemudian melanjutkan pertemuan mereka di sebuah restoran, di mana si Richie ini terus aja berusaha menggoda Tintin agar Tintin mau diajak staycation di motel di dekat sana. Sementara itu di tempat lain, Jack juga pindah ke restoran untuk mengobrol dengan Nikki, dan Nikki terus aja mengoceh tentang pengalaman hidupnya di kota New York. Tintin yang takut pun akhirnya meminta bantuan kepada Jack, sehingga Jack dan Tintin akhirnya berpura-pura ditelepon oleh keluarga mereka agar mereka bisa pergi dari tempat itu. Setelah berpisah dari pasangan masing-masing, Tintin kemudian bercerita tentang bagaimana teknik Richie si cowok mesum dalam merayunya. Ternyata Jack menganggap kalau rayuan itu sangat bagus, dan karena dia udah sering merasakan cinta satu malam, Jack biasanya juga bersikap cuek setelah berhubungan intim. Lahat ng actions after sex, may ibig sabihin. Berbeda dari pengalaman Jack, Tintin ternyata menyukai acara kencan yang lebih sederhana, yaitu makan malam di sebuah restoran bersama dengan pria yang dia sukai. Tintin pun lalu mengatakan kalau dia suka dengan pria yang berpenampilan rapi, dan berangan-angan kalau pria itu juga akan memberikannya bunga ketika mereka berada di restoran. Simple lang. Beberapa hari kemudian, Tintin kebetulan aja mendapat pekerjaan untuk merias temannya bernama Nina yang akan segera menikah. Sebenarnya Tintin merasa sedikit iri dengan pernikahan ini karena dulu dia merasa yakin akan dilamar oleh Jerick yang pada kenyataannya malah berpacaran dengan wanita lain. After this, go. Malay mo. Mahanap mo. Karena kebetulan hari ini adalah hari Valentine, Nina lalu menyuruh Tintin agar segera pulang. Barangkali Tintin ada janji dengan pacarnya untuk pergi berkencan. Di acara itu, Tintin merasa sangat kesepian akibat masih jomblo, sehingga dia ingin mengajak Jack untuk makan malam bersama, karena Tintin ternyata belum pernah berkencan di hari Valentine. date mo nga ako. Di malam harinya, Tintin kemudian datang ke sebuah restoran, di mana Jack udah menunggunya dengan berpakaian rapi sambil membawa bunga. Tentu aja Tintin merasa tersentuh dengan perlakuan Jack, karena Jack masih ingat dengan ucapannya tempo hari, walaupun acara kencan ini hanyalah sebatas teman. CCR lang ako. Setelah selesai makan, mereka nggak sengaja melihat pasangan suami istri yang udah tua, sehingga Jack bertanya kepada Tintin apakah mereka bisa bertahan selama itu jika seandainya mereka menikah. Ternyata Jack yakin kalau mereka akan menjadi pasangan langgeng, karena jika seandainya mereka benar-benar berhubungan serius, dia nggak akan pernah membiarkan Tintin merasa kesepian. The most matakaw woman I have ever met.
Sepulangnya dari restoran, Jack kemudian mengajak Tintin untuk mampir ke rumahnya dan ingin memperlihatkan studio kecil yang udah dia buat. Di sana, Jack mengatakan kalau dia ingin belajar menjadi fotografer, sehingga dia meminta Tintin untuk menjadi model pertamanya, sekaligus memperlihatkan apakah dia berbakat di bidang ini. Ketika Jack sedang serius, Tintin tiba-tiba meminta Jack untuk membantunya melepas pakaian, dan setelah mengambil beberapa foto, Tintin juga menggoda Jack untuk berbuat khilaf. Keesokan paginya, Tintin merasa yakin kalau dia akan berpacaran dengan Jack, tapi begitu Tintin menggoda Jack untuk yang kedua kalinya, dia ternyata malah bersikap cuek yang membuat Tintin merasa kecewa. Hindi, okay lang. Magta-taxi. Jack yang mengetahui Tintin merasa marah kepadanya, kemudian curhat kepada Telai kalau dia nggak sengaja bersikap cuek terhadap Tintin. Sebagai seorang wanita, Telai paham sama perasaan Tintin, oleh karena itulah dia meminta Jack untuk memperjelas hubungan mereka, sekaligus membuktikan perasaannya kepada Tintin. I like her. Hindi ba pwedeng... Sementara itu di tempat lain, Tintin juga curhat kepada Esang tentang hubungannya dengan Jack, jadi Esang akhirnya mengetahui kalau Jack dan Tintin udah berbuat khilaf. Tintin pun lalu berpikir kalau dia kembali terjerumus dalam hubungan tanpa status, tapi tiba-tiba dia mendapat SMS dari Jack yang ingin mengajaknya untuk ketemuan malam ini. Wala kang plano? Wala. Di saat Tintin datang ke rumah Jack, pembicaraan Jack dan Tintin jadi terasa canggung akibat ketidakjelasan dari hubungan mereka. Pada saat itu, Jack mencoba untuk berbicara tentang hubungan mereka, tapi karena Jack pelan-pelan mendekat kepada Tintin, mereka berdua malah tergoda lagi untuk berbuat khilaf. Keesokan paginya, Jack sebenarnya ingin melanjutkan pembicaraan mereka kemarin malam, namun dia tiba-tiba mendapat pesan dari Tracy yang ingin mengajaknya ketemuan. Jack pun lalu sempat berbohong kalau dia mendapat pesan dari orang kantor, dan di malam harinya Jack akhirnya bertemu dengan Tracy yang mengatakan kalau dia merindukannya. Di hari berikutnya, Jack dan Tintin kemudian makan siang di sebuah tempat, di mana Jack bercerita kalau kemarin malam dia bertemu dengan Tracy. Di sana, Jack mengatakan kalau Tracy akan menikah 6 bulan lagi, tapi Tracy tiba-tiba aja menciumnya ketika mereka akan pulang, dan Jack mengaku kalau dia nggak mau membalas ciuman itu. Nag-text sa akin. Gusto na makipagkita. Sebagai seorang wanita, Tintin langsung berpikir negatif tentang pertemuan mereka, di mana Tracy ingin meminta Jack agar balikan dan merayunya untuk berbuat mantap-mantap. Cerita itu tentunya membuat Tintin merasa sangat cemburu, namun sayang dia nggak bisa berbuat apa-apa karena sampai sekarang Jack belum memperjelas status hubungan mereka. Ayaw, magsiselos talaga ako. Iba pa naman ang pag-selos. Di saat Tintin sedang bekerja, dia kemudian bercerita kepada Andre dan Esang tentang pertemuan Jack dan Tracy yang membuatnya patah hati. Sebenarnya Andre percaya kalau Jack udah berkata jujur kepada Tintin, tapi ternyata Tintin udah terlanjur minder dan kecewa jika Jack akan balikan lagi dengan mantannya. Wala pa lang talo na. Sementara itu di tempat lain, Jack lalu memberikan surat pengunduran dirinya kepada sang ayah dengan alasan dia ingin mengejar keinginannya untuk menjadi fotografer. Sebenarnya Jack ingin memberitahu kabar ini kepada Tintin, tapi sayang Tintin sama sekali nggak mau membalas pesannya atau sekedar mengangkat telepon dari Jack yang ingin berbicara. Sepulangnya dari bekerja, kini giliran Tintin yang mendapat pesan dari Jerick yang ingin mengajaknya untuk ketemuan di suatu tempat. Ay. Hi. Di sisi lain, Jack merasa bingung karena dicuekin oleh Tintin, sehingga dia kembali curhat kepada Telai sambil bercerita tentang pertemuannya dengan Tracy. May nagawa bang mali? Mus naman. Menurut pendapat Telai,
Tintin pasti merasa cemburu mendengar Jack dicium oleh Tracy, jadi Tela memberi saran agar Jack mengutarakan perasaannya kepada Tintin. Malam itu juga Jack akhirnya datang ke rumah Tintin dengan membawa bunga, tapi tanpa disangka dia malah melihat Jerick mencium Tintin yang sebenarnya Tintin menolak untuk balikan. Keesokan harinya, Jack akhirnya berhasil mengajak Tintin untuk makan siang sambil bercerita kalau dia melihat Jerick mencium Tintin tadi malam. Namun pembicaraan itu malah menyebabkan perdebatan karena sampai sekarang ternyata Tintin masih nggak percaya kalau pertemuan Jack dan Tracy tidak berakhir di tempat tidur. Ayan, dyan kayo Karena nggak mau masalah ini jadi panjang, Jack akhirnya mengatakan kalau dia mencintai Tintin dan ingin meminta jawaban apakah mereka mau lanjut pacaran atau sekedar berteman. Sayangnya Tintin yang takut terluka merasa ragu untuk menjawabnya, jadi Jack menganggap kalau Tintin nggak mau diajak berhubungan serius dan dia akhirnya pergi meninggalkan Tintin. Jake. Di malam harinya, Jack kemudian membuat video di media sosial untuk meminta maaf kepada para wanita yang pernah dia sakiti. Dalam video itu, Jack juga mengaku kalau dia mencintai seorang wanita, tapi karena wanita itu nggak mau menerima perasaannya, Jack akhirnya menganggap kalau kejadian ini adalah karma. Sementara itu di tempat lain, Tintin yang udah menonton video dari Jack, kemudian curhat kepada Andre dan merasa kalau dia adalah wanita jahat yang udah menyakiti perasaan Jack. Andre pun paham kalau Tintin takut terluka untuk yang kedua kalinya, tapi jika Tintin benar-benar mencintai Jack, Andre memberi saran agar Tintin meminta maaf dan mengutarakan perasaannya. But don't forget, Jake's a nice guy. Yun lang. Siyempre. Beberapa waktu kemudian, Jack ceritanya sedang memotret sepasang klien yang kebetulan ingin membuat foto prewedding. Namun pada saat itu Jack terus aja terbayang sosok Tintin, sehingga dia jadi nggak konsen dalam bekerja, karena sampai sekarang Jack sebenarnya masih mencintai Tintin. Yun totoo, kulang pa to sa'yo? Ang banu-banu mo ah. Ketika sedang beristirahat, Tintin tiba-tiba aja datang ke tempat itu untuk memberikan hadiah kepada Jack sambil meminta maaf kalau dia telah menyakiti perasaannya. Di sana, Tintin merasa menyesal menjadi wanita pengecut, sehingga kini giliran Tintin yang mengaku kalau dia sangat mencintai Jack dan meminta Jack untuk menjadi pacarnya. Nah, oke teman-teman. Sekian ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Always Be My Maybe. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.